Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu kita haturkan kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di kegiatan ta'lim malam Jumat, kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Melanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, sin ma haqqullahi ta'ala ala ibadih. Pertanyaan, apa hak Allah Ta'ala yang wajib dijalankan hamba-hambanya? Apakah gerangan hak Allah yang wajib kita para hamba sidin menjalaninya? Jim atau jawab, haqquhu ta'ala alaihim an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah Ta'ala yang wajib dijalankan hamba-hamba sidin adalah mengabdi atau beribadah kepada Allah Ta'ala dan kada menyekutukan Allah dengan apapun jua. Apa kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala? Yaitu mengabdi kepada sidin, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan kada menduakan Allah Ta'ala. Jangan menyekutukan. Arti menyekutukan itu jangan menduakan, lebih-lebih menigaakan Tuhan. Arti sekutu itu kawan. Jangan sampai kita berkeyakinan Allah kada mampu saurangan, baik dari hal memberi rezeki, baik dari hal menghidupkan hamba-hambanya yang mati, baik dari hal membangkitkan hamba-hambanya dari kubur, dan seberataan hal. Jangan sampai kita berkeyakinan Allah harus bakawan untuk menggawi hal-hal tersebut. Pun begitu pula arti jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Ketika beribadah jangan ada maksud selain Allah Ta'ala. Ketika pian menduakan tujuan dalam satu ibadah, bagian dari menyekutukan. Sembahyang maghrib di masjid atau langgar, ada niat dan maksud terselubung di belakang itu. Tujuannya contohnya supaya calon mintuha melihat inya alim, calon mintuha menganggap inya layak jadi minantu, umpat ke masjid. Artinya menambah tujuan lain dari sholatnya selain pada Allah, bagian dari menduakan dari tujuan kepada Allah. Nah, itu jabaran-jabarannya panjang.
termasuk apabila kita kada sampak, artinya kada tuntung dalam memandang obat dari segi kesembuhan. Pian garing minum obat. Memang Islam mengajarkan tadawi, berobat, tapi ketika mengkonsumsi obat jangan tikas di obat memandang. Pandanglah obat ini sabab. Hakikat penyembuhan adalah musabbib al-hakiki, yaitu Allah Ta'ala. Kalau pian sampak di obat, jika kada obat aku garing terus menyekutukan kesembuhan yang harusnya itu adalah Allah Ta'ala yang menyembuhkan hakikatnya, inya duakan dengan obat yang padahal obat itu pun makhluk Allah Ta'ala. Kalau lebih rinci lagi, memandang contohnya benda tajam. Wah, ini pembahasan tauhid yang dalam. Ketika mana seseorang meyakini benda tajam itulah yang memotong ketika ditebas ke kulit, bagian kita menyekutukan juga. Lalu bagaimana? Nah, ini pembahasan sebenarnya terperinci. Hakikatnya yang kita tahu bukan tajamnya pisau yang menyayat dan memotong, tapi Allah Ta'ala yang menggawi akan kerjaan tersebut. Makanya orang-orang bahari itu hadusah macam-macam amaliyah, keyakinan mereka timbak Belanda itu mentah peluru. Kenapa? Keyakinan itu kokoh kuat. Tiada daya, tiada upaya, tiada yang bisa memudaratkan dan memberi manfaat kecuali Allah Ta'ala. Kita wirid puluhan membaca, tapi lewat kuburan buka. Ya Pak, keyakinan jauhnya tuh. Orang bahari zaman penjajahan tuh ada nang bebuhan murid, bukan tuan guru, bukan kiai, murid, tapi menggawi dan meyakini satu konsep keyakinan yang kuat masalah tauhid. Mantal peluru Belanda. Aduh sapian maunta bulu mariaban. Itu malah lain gitu. Naudzubillah min dzalik. Berat ini. Nah, ini masalah jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Selanjutnya sin mad dalilu ala dzalik. Apakah dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut? Artinya apa dalilnya? Bahwa hak Allah itu diibadahi dan jangan disekutukan. Jim atau jawab, ad-dalil maruya an Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu, adalah yang diriwayatkan melalui sahabat Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal berkata, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu hari aku berada di belakang Nabi yang lagi menunggangi keledai. Faqala, kemudian Nabi berucap, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad. Ujar Nabi bertakun pada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah pian tahu apa hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan hamba-hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apakah hak hamba yang harus atau yang sepantasnya dituntaskan oleh Allah? Nah, Nabi bertakun pada Sayyidina Mu'adz, apa hak Allah yang harus dikerjakan hamba dan apa hak hamba yang akan diperlakukan Allah padanya? Faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ujar Sayyidina Mu'adz, Allah dan Rasul lebih tahu ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, qala fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah Ta'ala itu yang wajib dijalankan hamba-hambanya adalah menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, dan kada menyekutukan Allah dengan apapun juga. Wa haqqul ibad 'ala Allah,
an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, dan haknya hamba yang patut Allah tunaikan kepadanya adalah tidak menyiksa si hamba apabila hamba tersebut kada menyekutukan Allah dengan apapun juga. Nah, Nabi yang menjelaskan hak Allah Ta'ala diibadahi dan jangan disekutukan. Kemudian timbal baliknya haknya hamba, kalau kada menyekutukan Allah, kada disiksa oleh Allah hari kiamat. Famin awalil wajibat an ya'rifal abdul khaslata allati li ajliha khuliq. Termasuk perkara-perkara yang wajib diketahui utama oleh seorang hamba adalah mengenal atau menyadari tujuan inya dicipta. Nah, itu ringkasnya. Termasuk pertama yang diwajibkan pada hamba selain ma'rifat pada Allah, inya sadar. Kita hamba nih sadar diri, mengakui, mengukuhkan bahwa tujuan kita memuncul ke dunia nih, tujuannya apa? Ibadatullah, mahamba kepada Allah Ta'ala, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kadalah terlahir seorang manusia pun kecuali tujuan aslinya inya dicipta ibadatullah, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Fa inna Allah azza wa jalla lam yakhluqil khalqa illa li'ibadatih. Sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan makhluk kecuali tujuannya agar makhluk tadi mengabdi kepada Allah. Kama qala ta'ala fi kitabil aziz, sebagaimana Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ujar Allah dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, artinya kita nih sebenarnya walau terlambat kesadarannya kada apa-apa, yang penting sadar bahwasanya keluar dari parut mama kita, tumbuh dewasa jadi balik, sadarlah tujuan kita di dunia ini mengabdi pada Allah Ta'ala. Kayak apa bentuk pengabdian kita pada Allah Ta'ala? Yang pastinya menjalankan aturan Allah, menjauhi larangan Allah. Bahkan ketika kita begawi mencari nafkah untuk anak bini pun, itu bentuk ibadah pengabdian pada Allah. Pian bisi toko, berjualan di toko, itu bagian pengabdian pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena perintah Nabi kita mencari yang halal. Pian membantui orang yang kada mampu, bagian pengabdian juga kepada Allah Ta'ala. Berbulik kepada asal muasal tujuan dicipta, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk pengabdian kepadaku, ujar Allah. Arti pengabdian pada Allah Ta'ala itu luas. Ada kena urusan antar kita lawan Allah Ta'ala, yaitu ibadah. Ibadah-ibadah salat, puasa, haji. Ada juga bentuk pengabdian pada Allah Ta'ala, yaitu bujur-bujur bersosial antara sesama makhluk sesuai arahan dan aturan Nabi. Ini pun bagian ibadah pada Allah Ta'ala. Urusan berbuat baik sosial sesama makhluk, ruang lingkupnya mencakup dalam rumah tangga. Ketika kita berbuat baik lawan bini kita, bagian pengabdian juga pada Allah Ta'ala. Ketika kita menafkahi anak-anak kita, memakaninya, bagian pengabdian kita juga lawan Allah Ta'ala. Ketika di masyarakat kita menjadi tetangga yang teladan dan baik, kada mengganggu mereka, bagian pengabdian juga kepada Allah Ta'ala. Ketika kita di masyarakat sabar atas gangguan tetangga, bagian pengabdian juga pada Allah Ta'ala. Artinya arti pengabdian yang mana itu tujuan kita dicipta itu luas. Bukan cuma sembahyang, puasa. Ada hubungan atas ke bawah,
ada hubungan antar sesama di bawah bersosial. Fahaquhu ta'ala 'alal 'abdi 'azimun wa fadluhu 'alaihi wasi'un 'amimun. Hak Allah Ta'ala yang harus dijalankan hamba itu azim, gana benar. Wa fadluhu 'alaihi wasi'un 'amimun. Dan pemberian Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala bagi hamba luas dan menyeluruh. Khalaqahullah minal adam. Nah, ini pengarang kitab ini melajari kita untuk sadar akan nikmat Allah itu ganal lawan kita. Khalaqahullah minal adam. Allah Ta'ala menciptakan kita dari ketiadaan. Yang tadinya kita kadada di dunia menjadi ada. Itu nikmat besar sudah. Wa sawwarahu fi ahsani taqwim. Allah bentuk batang tubuh kita dengan sebaik-baik bentuk pulang. Nikmat juga. Yang ulun urai di pertemuan sebelumnya. Hebatnya rangkaian batang tubuh kita ini. Yang kalau kita andai-andai jan ulun tulang belulang seandainya kadada sendi-sendi ngalih banar bagawian. Ini nikmat juga dari Allah. Wa asda ilaihi jami'an ni'am. Kemudian Allah limpahkan kepada hamba tadi nikmat-nikmatnya yang banyak. Harus sadar kita ini. Pertanyaan ulun pada buan pian beratani sadar kada pian ini dalam nikmat nang besar benar. Sadar kada? Atau justru kebanyakan kita ketika menjalani hidup banyak mengeluh kesah. Kada tapi berduit, gawian ngalih, bensin balarang, berkeluh kesah terus. Kenapa hidupku kayak ini aja? Kenapa presiden ini mau benar kada? Itu berkeluh kesah terus. Padahal kalau kita merenung nikmat yang ada pada kita itu gana benar. Apapun keadaan kita saat ini. Dalam hadis ujar Nabi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa 'indahu qutu yaumihi, fa ka'annama hizat lahud dunya." Nabi memberi tolak ukur nikmat supaya kita sadar. Man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa yang ketika waktu pagi dalam keadaan aman damai lingkungannya. Pian aman damai kada ketika bangun di pagi hari? Tempat tinggal kita, negeri kita atau kabupaten kita ini damai kada? Ketika bangun di waktu subuh kita adalah mendengar bunyi ledakan, perang, peluru menyasar, tangisan kekanakan kehilangan kuitan, rintihan tentara kehilangan anggota tubuh, tangisan bayi kekurangan minuman, dehidrasi, matinya lampu dan listrik, kurangnya asupan makanan, adalah pian merasa gitu. Bangun pagi hari damai kita. Coba bayangkan kalau pian ini lahir di negeri konflik, Ukraina misalnya, atau lahir di Palestina, jadi muslim yang lahir di Palestina, bebaya bebincalak, tangisan sana sini, ledakan, hancur rumah, makan dari sisa-sisa roti yang sudah basi. Kenapa? Di stop kurang, masukkan makan. Kayak apa? Coba bayangkan kalutnya kehidupan kayak itu. Listrik mati. Kita bebaya diumumkan PLN hari ini giliran di Jalan Beli mati lampu 3 jam. Langsung malah status di WhatsApp, PLN kada becus. Han kayak apa? Kayak apa hendak dilatih sabar, nikmat yang ada kada sadar. Bangun pagi hari sembahyang subuh damai, imbahnya mau ngopi makan sanggar. Ada nang nasi kuning, damai ada. Ujar Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Siapa orang nang bangun pagi hari damai, tentram, dirinya aman, kada ada gangguan. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, awaknya sehat. Bangun pagi sudah aman damai, lingkungan sekitar awak sehat pulang. Sehat kada pian? Sehat, manguliat pulang.
Yang ketiga jar Nabi, wa indahu qutu yaumihi, inya baisi makanan cukup untuk hari itu. Baisi rezeki cukup makan hari itu aja. Faka'anna mahizat lahud dunya. Orang yang berisi 3 nikmat ini seakan-akan dunia dan isinya diberiakan kepada inya. Nah, itu Nabi mengolah standar agar bersyukur. Kita bangun pagi damai, kadada perang sekitar kita. Kemudian awak sehat walafiat. Mana bangun lihat ha bangun. Yang ketiga, baisi rezeki cukup makan hari itu. Ya tikas kurang lebih bisi duit 50.000 gin. Cukup makan 2 kali dalam sehari. Kurang lah. Cukup ada 50 tak? Mungkin tambah kan kurang. Nasi padang 3 bungkus. 3 nenek jar Nabi kalau berisi kita saban hari, faka'anna mahizat lahud dunya. Dunia bagaikan telah diberi kepadanya. Kalau mau berpikir dan merenung, di luar sana di negeri konflik ada yang kada dapat 3 hal ini. Contohnya saudara kita di Palestina bangun konflik. Jangankan bangun guring, tak guring yang bisa ada. Yang kedua, jasad kada sehat, udara, debu, makanan kada sehat, minuman. Buahnya tuh mencari air bersihin singalihan, antri makanan itu. Yang ketiga, kada berisi makan untuk hari itu banyak. Hari demi hari mereka lalui tanpa makan. Kita babaya tadi diumumkan PLN mati lampu 3 jam hari ini di Murung Pudak, abutnya minta ampun. Jakarta dibakar kantor PLN. Kan jauhnya tuh. Nah, ini yang dimaksud wa asda ilaihi jami'an ni'am. Allah Ta'ala ciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada. Kemudian Allah bentuk batang tubuh kita sebaik dan semaksimal, seefisien mungkin. Kemudian Allah beri nikmat-nikmat kepada kita. Nikmat udara, nikmat sehat, nikmat yang banyak kayak tadi. Wa hadahu ila dinil qawim. Kemudian Allah beri hidayah untuk memeluk agama yang lurus. Nikmat kedapian memeluk Islam. Nikmat. Agama yang satu-satunya selamat di akhirat Islam. Pian lahir sebagai muslim. Nikmat itu. Sadar kada? Berapa banyak orang yang di luar sana itu lahir malah didoktrin dengan agama non-Islam. Kayak apa ini? Falau sajadal abdu li maulahu ala jamri mundu khuliqatid dunya ila antafna lam yaqdi haqqa ni'matil Islam allati manallahu biha alaihi. Seandainya seorang hamba sujud kepada Allah di atas bara api yang panas semenjak dunia dicipta sampai kiamat, inya sujud di atas bara api pulang, maka itu belum menunaikan hak nikmat Islam yang sudah Allah berikan kepada inya. Saking gananya nikmat Islam itu. Wal iman alladhi hadahu lahu wa habbabahu ilaih. Begitu pula seandainya seorang hamba sujud di atas bara api dari semenjak dunia dicipta sampai kiamat, itu tidak memenuhi hak nikmat iman yang Allah andak dalam hatinya, yang Allah jadikan itu disukai olehnya. Walillahi tabaraka wa ta'ala alaihi minan ni'am ad-diniyah wa dunyawiyah fi dhahirihi wa batinih fi qalbihi wa qalabihi ma law kanat bihar midadan wal ashjar aqlaman lanafidat qabla ihsa usyri mi'syari ma an'amallahu bihi alaih. Kemudian jersidin, dan Allah tabaraka wa ta'ala memiliki jasa nikmat-nikmat yang banyak bagi hamba. Nikmat keagamaan, nikmat keduniaan, yang zahir, yang batin, yang nampak, kada nampak, yang dalam hati ataupun yang di luar dari hati, yang seandainya seberataan laut yang ada di dunia adalah berbentuk tintah, kemudian segala pepohonan di muka bumi berbentuk sebagai pulpennya, maka seberataan itu kada mampu menulisakan
1/10-nya daripada nikmat-nikmat yang Allah beri pada seorang hamba. Jakanya Jarsidin, lautan itu berbentuk tinta. Berataan pohon di muka bumi itu pulpennya tatap, kalau ditulisakan menghitungi nikmat-nikmat Allah 1/10-nya pun kada sampai. 1/10 dari 1/10-nya pun habis dah lautan tadi, masih banyak nikmat yang kada kuat dicatat lagi. Qala Allah azza min qailin karim, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya ikam mencoba menghitung nikmat Allah, kalian kada mampu menghitungnya, ujar Allah Ta'ala, saking banyaknya. Wa qala ta'ala, wa asbagha alaikum ni'amah zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang memenuhi pada kalian nikmat-nikmatnya, baik yang nampak dan baik yang batin, kada nampak. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini membawa keberkahan, kebaikan kesan kita seberataan, dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajaran di majlis ilmu, menjauhkan kejahilan pada diri, menuju cahaya ilmu terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Adzan isya. Wallahu a'lam bishawab.